Dan seperti yang kita ketahui bahwa popularitas Pak Jokowi ini juga ada kolerasi langsung dengan inflasi. Jadi selama inflasi itu rendah, makanya popularitas Pak Jokowi tetap tinggi. Ya, betul. Karena dia sebenarnya belajar juga dari Pak Harto. Pak Harto. Pak Harto sebenarnya. Iya, Pak Harto ya, berkuasa 30 tahun dan salah satunya adalah mengendalikan beras kan, supaya beras dan pangan gitu kan. Betul. Tapi juga blunder yang dilakukan SBY sebenarnya. Jadi masa SBY dia kan tingkat popularitasnya nggak sebagus Pak Jokowi ya, kalau nggak salah terakhir itu sekitar 50%. Nah, salah satu penyebabnya adalah inflasi yang pada waktu itu disebabkan krisis global tahun 2008, 2009. Jadi tidak ada kegiatan mitigasi ya terhadap pengendalian inflasi itu, makanya Pak SBY jadi benar-benar lame duck. Tidak bisa mempunyai pengaruh ya terhadap hasil pemilihan presiden di 2014 gitu. Jadi itu sih yang saya bisa baca. Juga ada kenaikan harga BBM segala macam. Iya. Pengaruh walaupun sempat diturunkan tapi ya terus ini. Iya. Tapi kalau menurut Mas ini memainkan anggaran APBN untuk BLT ini kalau dari sisi penggunaan anggaran dalam rangka kebijakan publik ini menurut Mas gimana nih kayak gini? Ya tentu saja semua kebijakan publik kan manfaatnya harus diprioritaskan kepada publik ya, dan tidak boleh seyogyanya untuk kepentingan politik. Tapi karena memang ini kalender politik, ya pasti dibacanya sebagai ada agenda politik juga. Jadi memang Presiden Joko Widodo ini seperti mengambil resiko nih dengan mengambil kebijakan ini gitu. Apalagi pada saat ini kan calon presidennya ada dari anak kandungnya yaitu Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Pak Prabowo kan masih di pemerintahan. Nah, jadi dari segi legalitasnya sih sah-sah aja karena itu otoritas presiden. Tetapi dari segi etikanya nih yang dipertanyakan oleh civil society, para akademisi ya, kenapa begitu terlalu kelihatan gitu. Termasuk juga kan beberapa menteri, menteri perdagangan atau menteri yang lain bilang bahwa ini dari Pak Jokowi, padahal kan ini bukan sebagai itu yang pribadi kan. Itu yang disayangkan ya, seperti dugaan ada stiker Prabowo Gibran di dalam pembelian beras, walaupun mereka membantah itu sebuah kebijakan resmi, tetapi ya tetap saja persepsi itu sudah terbentuk dan sepertinya itu yang coba dilakukan ya menjelang pemungutan suara nanti tanggal 14 Februari karena itu sudah sangat dekat. Dan kita juga tidak dengar lagi ada agenda Pak Jokowi ke luar negeri gitu. Jadi dia kayaknya emang ingin mengawal pemilu ini hingga tanggal 14 Februari ada di dalam negeri dan terus melakukan belusukan nih khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, yang itu menjadi kantong penting mendulang suara. Ada tiga wilayah suara, kan yang menjadi kantong suara, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini yang jadi kantong rebutan bagi ketiga pasangan calon, sehingga Pak Jokowi tampaknya total memang akan turun di tempat ini, bahkan terutama Jawa Tengah kalau yang saya dengar itu, karena disitulah masa yang dulu mendukung Pak Jokowi di 2014 sama 2019 itu paling banyak di situ. Iya, sudah jelaskan itu menjadi target karena Pak Prabowo kan kalah di situ betul, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan, dia cuma menang di Jawa Barat. Betul. Dan itu ternyata tidak cukup bagi Prabowo untuk mencapai angka keramat tuh. Angka keramatnya itu 51%. Nah, ngomong-ngomong angka keramat, ada survei menarik nih dari Denny JA Lingkaran Survei Indonesia. Tentu kita tahu Pak Denny JA adalah pollster senior ya, walaupun banyak yang mengkritik beliau terkait dengan kontroversinya. Tapi yang menarik, dia pollster satu-satunya setidaknya hingga minggu ini yang mengatakan bahwa
Prabowo dan Gibran sudah mencapai 50,7%. Berarti sudah satu putaran. Dan satu putaran. Dan salah satu yang menyebabkan bisa mencapai 50,7% itu adalah angka Ganjar itu merosot turun dari 20-an persen menjadi 19,7%. Dan angka Anies relatif stabil sekitar 22-an persen. Nah ini kan berarti angka ini mencoba menjustifikasi ya bahwa pemilu satu putaran itu bisa terjadi. Dan yang menarik bahwa dari survei tersebut 80% pemilih, lebih dari 80% pemilih itu mengatakan mereka lebih prefer satu putaran dengan alasan biaya, dengan alasan supaya tidak terjadi pertentangan gitu ya, konflik. Nah ini tentu saja angka-angka yang menarik yang sepertinya yang diinginkan oleh kubu Prabowo dan Gibran ya skenario ini. Cuman yang menarik tidak ada survei lain nih, setidaknya hingga minggu ini yang berani mengatakan bahwa sudah mencapai angka psikologis 51%. Menurut Mas Hannibal gimana? Kalau saya kan dapat cerita yang agak berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Mas Denny ya. Seperti tadi yang saya katakan minggu lalu Pak Jokowi kan bereaksi keras pada beberapa punggawanya lah gitu, karena ternyata elektabilitas Mas Bowo dan Gibran belum sampai 40. Terus kemudian ini tadi saya dapatkan dari kawan dari Pejaten itu juga ternyata belum sampai 50. Angkanya masih di bawah 50. Sementara kalau dua pasangan itu 01, 02 kalau digabung itu sudah lebih 50 justru. Jadi itu juga yang membuat sebenarnya kenapa istana begitu gencar turun ke bawah. Itu karena laporan-laporan yang seperti itu. Bahwa mungkin ada kayak Mas Denny atau lembaga survei yang lain yang memunculkan angka yang lebih optimis untuk Pak Prabowo dengan Gibran ya mungkin untuk istilahnya untuk mensuasanakan lah itu bahwa mengkondisikan gitu. Ya jadi menarik juga bagi saya karena kan kemarin pada saat debat Cawapres keempat itu kan banyak kritik terhadap perilakunya Gibran ya. Dianggap tidak hormat sama orang tua. Kemudian aksi pantomimnya, mungkin aksi pantomim kalau saya bilang, yang mencari-cari itu dianggap tidak menghormati berlebihan. Tapi ternyata ya itu tadi lagi-lagi hanya angka survei dari Dani JA yang saya dapat ya, belum ada angka survei dari lembaga kredibel lainnya. Ya tingkat popularitas dari Prabowo dan Gibran itu udah di atas 90% kalau nggak salah. Dan tingkat kesukaannya juga udah 85% lebih. Jadi berbagai macam aksi dari Gibran tersebut ternyata tidak mempengaruhi persepsi publik ya. Mungkin perdebatannya apakah memang Gibrannya, atau orang memang sudah mengasosiasikan kepada bapaknya Pak Jokowi gitu, bahwa ya ini memang pewaris murni dari Presiden Joko Widodo gitu. Iya, cuma saya melihat ini dengan turunnya Pak Jokowi langsung ke bawah ini, kan memang mungkin bagi masyarakat yang pedesaan itu kan suatu hal yang menarik dikunjungi presiden dan sebagainya, tapi mungkin di kalangan perkotaan, kalangan terpelajar itu mungkin menjadi justru reaksinya negatif. Karena reaksi negatif terhadap nanti di pasangan calon 02 karena dianggap presiden terlalu ikut campur, bahkan menjadi tim sukses pasangan 02 ini gitu. Jadi itu tantangan, walaupun kita kan memang lebih banyak warga Indonesia itu ada di pedesaan. Cuma kan sekarang orang pedesaan udah melek dengan handphone kan, di mana-mana ada. Kalau saya lihat tadi peristiwa sebenarnya kemarin itu di Wonosari, Gunung Kidul itu kan ketika Pak Jokowi datang kemarin itu kemudian disambut spanduk warga PDIP nih. Dia bilang
selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami milih Mas Ganjar. Gitu kan. Nah itu, kebetulan reaksi aparat itu terlalu berlebihan. Tangkap terus dihajar dan sebagainya. Dan waktu itu ada ketua DPRD setempat Gunung Kidul itu yang membela dengan gigih itu ibu-ibu gitu kan. Dan menarik dan viral di mana-mana. Jadi orang melihat loh kok seperti ini sih, cuma gitu aja masa nggak boleh. Ini yang terpaksa kan Angkatan Darat juga harus menjelaskan bahwa mereka tidak tahu apa yang dibawa dan sebagainya gitu. Iya, menarik ya bahwa ya bagaimanapun pasti ada usaha-usaha ya, terutama dari PDIP kan ingin memotret bahwa ada penggunaan aparatur negara, penggunaan fasilitas negara untuk pendukungan Jokowi, walaupun mungkin bagi kalangan akademisi ya itu bisa dibenarkan juga. Karena menariknya begini, kan kemarin itu kan Pak Jokowi juga menimbulkan kontroversi dengan mengatakan bahwa presiden bisa boleh kampanye gitu kan. Dan beliau cuma mengutip satu frasa di pasal 1, padahal di pasal 2, pasal 3 ada. Iya, ada ketentuannya harus dia cuti gitu kan, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi tidak berhubungan darah dengan pasangan calon. Dan itu juga tidak ditampilkan ya. Nah itu, tapi yang kita lihat bahwa walaupun begitu kan beliau tidak secara sengaja, tidak secara eksplisit mendukung paslon tertentu karena dia tahu bahwa kalau dia mendukung paslon tertentu secara eksplisit dia harus mengundurkan diri, gitu kan? Mengundurkan diri berarti dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas negara. Gitu. Bukan mengundurkan diri, cuti sementara cuti sementara, kemudian kampanye kan untuk kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara satupun. Nah itu bisa jadi persepsi itu yang dicoba digembar-gemborkan oleh para kalangan civil society dan tentu saja para pendukung paslon 01 dan 03 gitu. Jadi saya rasa ini peperangan wacana yang menarik.